Yang menjadi nas khotbah hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 32, membaca kita mulai ayat 8 sampai 11, atau dalam bahasa Batak Psalmen pintu 72 membuka kita mulai ayat 20 sampai ayat 1 sada. Ujar tahun masanon tuhita salukna las tapat ayat hunna melalui bibir tabe manang arti takbe manang buku nama sabuan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Dalam bahasa Batak, marlas niroha mahamu mida jahoba, jala marolok-olok mahamu ale akka partigur, jala marede masudehamu akka parsigohot, marroha. Semua ini maka dari kata. Topik guru kita hari ini berkata bersukacita di dalam Tuhan, atau marlas niroha di bagasan Tuhan ini. Bersukacita, las niroha dalam bahasa Batak. Bersukacita, marlas niroha, las niroha. Jadi rohatai las hangat. Kalau kita mandi air hangat kan enak, tapi kalau kita mandi air panas melepuh. Kalau kita juga mandi air dingin menjadi es. Yang enak adalah mandi air hangat, las, menginum air nalas. Dan kita minum air namuhu, ikut air nalas. Tidak bisa kita minum air panas. Yang kita minum adalah air hangat. Itu ya, mandi air hangat enak, mandi air panas melepuh, mandi air dingin menjadi es. Las. Rohai besamoni, marlas di roha bersukacita, artinya las rohatai. Tamu meloloh rohatai, mengamuk, gampang tersinggung, gampang marah. Kalau panas hati kita kan gampang marah, gampang tersinggung. Sikit-sikit mengamuk, panas, dingin juga tidak baik. Ya, ada orang mata saluria nomor sakit dan mulut kita berdulu. Alanya ngali parohaun tai, ngali masa bodoh, dingin hati kita itu dingin dengan sesama. Ada orang mata nak pantas si dulur dan terdulu. Alanya hati kita dingin, dingin. Tidak respect, dingin. Jadi yang benar adalah memiliki hati yang hangat, las niroha, diterjemahkan menjadi sukacita. Jadi itulah kira-kira pengertian sedikit tentang bersukacita manamar las niroha. Ada sebuah cerita. Tatok mai seorang pemuda yang telah berumur 25 tahun. Dia memiliki pekerjaan yang baik. Untuk seumur seorang pemuda yang berumur 25 tahun sebenarnya sudah pas. Bisa mencukupi kredit motor, beli pulsa, sudah. Membantu sikit-sikit aja, sudah. Setiap 1 minggu 2 kali main futsal. Ya, malam Senin main futsal, malam Kamis main futsal. Teman-teman datang, budak-budak komunitasnya. Banyak komunitas dia, komunitas main futsal, komunitas memancing. Sekeluar dari kerja pergi memancing. Komunitas di kerja dia pemuda yang baik, ikut naposo gunung, markor, malu nakal selalu tampil di Jolo. Sempurna.
memiliki komunitas, kehidupannya yang tidak monoton, banyak teman, banyak sahabat. Lalu suatu waktu dia melihat orang kaya dengan keluarganya menggunakan mobil. Lalu dia melihat juga bahwa orang kaya tersebut memiliki usaha yang besar. Jadi dia berdoa, Tuhan Yesus, buka jalan supaya saya memiliki usaha yang besar. Sebab kalau menurut dia, kalau sudah memiliki usaha yang besar, maka hidupnya akan bersukacita, maka hidupnya akan berlasmi rohani. Jadi dia berdoa, ya Tuhan Yesus, berikan aku usaha yang besar. Dijawab Yesus. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan berdiri toko yang besar. Asetnya 1 hari mau 1 M. Besar tokonya. Anak buahnya banyak. Masih lajang. Lalu rutinitas setiap harinya jam 6 buka toko, perintah anak buah, bersih ini, bersih itu, duduk di kasir, buka jam 8, pelanggan banyak, sibuk semua di toko, tutup jam 6 sore. Dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, kerjanya duduk di belakang meja kasir. 1 minggu dalam 7 hari dalam 1 minggu, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam setahun. Buka jam 6 pagi, tutup jam 6 sore, tidur jam 10 malam. Kerjanya hanya duduk di belakang meja kasir. Karena apa? Tidak mungkin dia ngasih kasir ke orang. Bisa habis uangnya. Demikian terus datang kawannya komunitas futsal. Ayo bro, kita main futsal. Aduh sibuk, nggak bisa lagi. Datang komunitas memancing. Ayo bang, kita memancing, banyak udang di kosong-kosong. Aduh, gak bisa, gak percaya. Ay dilayan kan nung anggina, ulo tong anggina nung mga lakon heweng na dikasih kan. Dan korsiame mana? Pokoknya mana? Dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore kerjanya dikasih. Bertahun-tahun akhirnya apa ini? Dia merasa capek, dia merasa kesepian. Teman-temannya komunitas futsal menjauh. Teman-temannya komunitas memancing menjauh. Nah, poso bulung. Nah, biasa markor menjauh. Alanya sudah sibuk dia duduk di belakang mereka. Kesimpulannya mana? Akhirnya dia bosan. Hidupnya monoton. Warnanya cuma putih. Padahal yang enak itu harus bermacam-macam warna di dalam kehidupan. Yang ingin saya sampaikan adalah bersukacita, marlas roha itu tidak bisa diukur oleh harta materi. Bukan harta materi. Bukan pula saya mengatakan bahwa tidak penting harta materi. Bukan itu maksud. Tetapi yang dimaksud dengan bersukacita, yang dimaksud dengan berbahagia, yang dimaksud dengan marlas roha adalah ketika hati kita merasa tidak tertekan, ketika hati kita berbahagia, ketika hati kita tidak ada rasa khawatir. Jadi sukacita itu adalah suasana hati yang tenang dan damai. Nangarong alok. Lalu dia bebas, melalui batu lapo dan mulai biar arung isi alok. Damai, isinya masuk perdenganan ini. Tidak ada rasa khawatir. Itu yang namanya sukacita. Jadi dia tidak terukur oleh kondisi bagaimanapun kita secara materi. Adong dohalak, mulado hepengnas, tidak usah menambah rasa roha, tidak usah menagirang. Alai itu dengarong behepengna, madele, buhina asom, mabiari mamatjodoki, mabiari mamatuni. Yang namanya bersukacita tidak ditentukan oleh keadaan. Marhepeng pe dan marhepeng pe. Bohape panulun niba, enang niba, dan kuat niba, dan mabia niba. Hati ini tidak merasa sakit dan pahit. Itu yang dimaksud dengan kehidupan yang berbahagia. Namun bukan berarti saya menyatakan tidak perlu usaha yang besar. Perlu usaha besar. Jangan
Bedanya adalah ketika kita menjadi orang Kristen, usaha tersebut membuat kita berbahagia. Mengapa? Karena usaha tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan pun mendengar hepeng dia boleh. Di awal-awal membangun gereja ini semua perhalado tidak dibiayai oleh gereja. Keluar sian kocek nanti. Jadi mau dengar usaha, dengar hepeng, dengar empat gereja, tak weton pelayanan. Yang ingin saya katakan, suasana kebahagiaan, suasana sukacita itu tidak terukur dan tidak bisa diukur oleh materi. Dan bersukacita dan marlasni roha itu adalah pilihan hidup. Apakah kita mau hidup di dalam kepahitan kita yang memilihnya? Apakah kita mau hidup di dalam sukacita marlasni roha? Kita ada memiliki. Disuguh-suguhi halak pehita, alana kita memilih sukacita lasni roha. Kamu lo di sini bapak, pertama dong, kenal lasni roha dong. Semua ini, kamu lo di berbeda-beda, semua ini dong. Pilihan. Walaupun kita dikompori-kompori orang, pilihan kita adalah merdame, marlasni roha. Kamu lo kita di sini. Jadi hidup bersukacita, marlasni roha itu adalah pilihan. Jadi walaupun banyak hutang, pilihan kita marlasni roha. Itu beres bersama dengan Tuhan Yesus, semua bisa berlalu. Dan memang bisa berlalu. Bisa berlalu kan? Jadi mengapa kita kena tekanan kehidupan yang berat, hutang-hutang yang berat, keuangan yang macet, lalu kita hidup di dalam kekhawatiran? Tak perlu. Tak perlu. Intinya adalah seperti topik kita, bersukacita di dalam Tuhan. Intinya adalah kita hidup di dalam Tuhan. Itu tadi bermacam-macam sukacita. Lalu Tuhan Yesus memberikan salah satu sukacita di epistel kita tadi. Apa dikatakan di epistel kita tadi? Di ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus dan mendengarkan dia. Maka bersyukur-syukurlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa. Bayangkan, Tuhan Yesus selalu diprotes, Tuhan Yesus selalu diperhati-hatikan. Semua dia ada Tuhan Yesus. Masa pemungut cukai itu diterima oleh dia dan mendengarkan dia? Memang kenapa pemungut cukai? Pemungut cukai adalah pegawai negeri waktu itu yang kerjanya adalah memungut pajak, memungut cukai. Namun tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Karena apa? Mereka pegawai negeri, tetapi pegawai negeri penjajah kerajaan Romawi. Gitu. Jadi mereka dianggap antek-anteknya penjajah. Makanya tidak disukai oleh orang-orang masyarakat Yerusalem, termasuk orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang ahli kitab tidak senang. Di samping mereka juga memeras berlebih, masuk kocek sendiri, korupsi. Tidak senang. Jadi mereka tidak senang melihat Yesus menerima mereka. Namun kata Yesus, kalau ada kamu memiliki 100 ekor domba, satu tersesat masuk jurang, yang benar adalah tinggalkan 99 ekor dan cari yang 1 ekor dan dapat yang 1 ekor. Dan yang punya peternakan tersebut akan berbahagia dan bersukacita dan menaruhnya di bahunya. Itulah yang disebut orang yang bersukacita. Menurut Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang besar adalah ketika kita berhasil menyelamatkan satu orang, membawanya masuk ke dalam kerajaan Allah, membawanya hidup di dalam Tuhan. Berbahagia kita rasanya kalau kita mampu membawa anak-anak kita ke gereja, mampu membawa suami kita ke gereja, mampu membawa istri kita ke gereja, mampu membawa anak-anak kita ke gereja, mampu membawa orang tua kita ke gereja. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu adalah kebahagiaan sesungguhnya. Jadi definisi kebahagiaan itu bermacam-macam, namun yang pasti sukacita itu adalah suasana hati yang tenang, bahagia, damai, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itu sukacita.
Lalu sama-sama kembali kita ke Alkitab. Pemazmur, ada ayat yang datangnya dari Tuhan, ada ayat yang diucapkan oleh pemazmur Daud dan lain sebagainya. Nah, di pasal 8, di ayat 8 dari pasal 32 itu adalah perkataan Tuhan. Apa dikatakan di sana? Aku hendak mengajar dan menunjuk kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi supaya kita mau menikmati sukacita dan kebahagiaan, yang pertama adalah kita harus mau diajar oleh Tuhan Yesus Kristus, diajar oleh firman Tuhan, harus mau dibentuk oleh firman Tuhan, dan kita berjalan pada jalan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan kepada kita, dan mau mendengar nasihat oleh firman Tuhan. Sekali ulangi, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi kalau kita rindu hidup di dalam sukacita dan berlas rohani, harus mau kita diajar oleh firman Tuhan, harus mau kita dituntun oleh firman Tuhan, dan kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Nanti terus tidak ada beban, on maaf Tuhan, on doa, daripada bersandiwara, berat bersandiwara, menutupkan kesalahan yang satu, harus melakukan kesalahan yang lain, berat. Tapi kalau nanti terus tidak ada masalah, ini aku. Di ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Jadi kalau kuda itu ganas dia mah. Saya pernah di pasir panjang itu mau naik ke kuda dari belakang, ditendangnya saya. Bah! Jadi binatang kuda itu adalah binatang yang ganas, yang garang, yang kasar. Dia tidak berakal. Jadi supaya dia mau menuruti kita, supaya dia tidak mau menendang kita, dan supaya dia mau berjalan kemana yang kita mau, belok ke kiri, belok ke kanan, harus dikasih tali ikat. Tali ikat. Sekali lagi apa dikata? Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Jangan seperti kuda yang tidak ada akal, yang harus dikasih tali. Kita harus hidup seperti anak-anak Tuhan yang mau hidup dituntun oleh firman Tuhan dan mau hidup seturut dengan firman Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang menuntun hidup. Itu semua yang membuat kita menjadi bijak, malu dan berhikmat. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang salah dan mana yang benar. Di ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih. Orang fasik, pendosa, pura-pura suci, pura-pura benar, orang fasik, sakit menjadi orang fasik. Oleh karena kita harus meminta kuasa Roh Kudus supaya kita sanggup dan kuat di dalam Tuhan, dan kita mampu untuk selalu rindu kepada Tuhan, kita mampu rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebab firman mengatakan dikelilingnya kita dengan kasih sendirinya. Jadi kalau kita memiliki kerinduan untuk memiliki sukacita dan malas di rohani, tetap kita di balasan Tuhan ini. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi ganas. Di dalam Tuhan kita, supaya kita dituntunnya oleh firman-Nya, oleh kebenaran daripada firman. Di ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Orang benar, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam kejujuran. Dengan demikian kita menjadi bersukacita di dalam bersorak-sorak, menyanyikan lagu-lagu pujian yang baru, menyanyikan dengan puji-pujian syukur yang baru, bersukacita di dalam Tuhan, marah di bagasi. Di luar Tuhan kita tidak bisa bersukacita.
melutang pengasah bro harta materi para binutuan dot buat dan dapotan kita las roha di belakang kita. Dan namun bukan saya berkata bahwa itu tidak penting. Namun yang terpenting adalah hidup di dalam Tuhan. Kita gunakan semua apa yang kita punya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan karena kita sudah memiliki harta material justru itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Seperti pemuda tadi, ikut kegiatan Rabu sebelum pun tidak bisa lagi. Karena apa? Karena usahanya telah besar. Sebenarnya dialah yang kehilangan sukacitanya. Dialah yang kehilangan sukacita. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang bersaksi dalam nama Tuhan, penyakit pun akan datang. Kalau sukacita kita hilang, penyakit pun akan datang. Kalau hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kepahitan. Amsal 17 ayat 22 dikatakan di sana. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah hanya membuat kita termenung. Semangat yang patah hanya membuat kita lemas. Semangat yang patah hanya membuat kita lemah. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat. Mau sembuh dari asam lambung, mau sembuh dari darah tinggi, mau sembuh dari penyakit jantung. Jawabnya apa? Harus hidup dengan hati yang gembira. Harus hidup dengan hati yang namarlas dulu. Apa namanya? Marlas rohani. Apa naroa nasudenggan dari pabai halal kita. Pilihan kita adalah marlas roha, bersukacita. Kita tidak mau hidup di dalam kita. Marlas roha. Ya. Jadi Mazmur 73 ayat 21 pun mengatakan, makanya tadi saya katakan ini mendatangkan penyakit. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tuh, kalau hati kita pahit, buah pinggang kita menusuk-nusuk rasanya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesimpulan? Yang pertama, memohon tuntunan dan petunjuk Tuhan. Sebagai anak-anaknya orang percaya, kita harus memohon tuntunan dan petunjuk Tuhan, dan mau diajarkan dan mau mengikuti petunjuk dan tuntunan. Ini aku Tuhan, kubuka hatiku, tuntunlah aku, berikan petunjuk yang terbaik. Ini hidupku Tuhan, pakailah. Yang kedua, bahagia yang terkendali. Bahagia yang terkendali. Ada bahagia yang tak terkendali. Pergi ke tempat-tempat hiburan, hari Minggu pergi berwisata, tak terkendali kebahagiaan itu. Bahagia menurut dia, tapi tak terkendali kebahagiaan itu. Yang enak itu hari Minggu kita pergi ke rumah ibadah. Setelah kita berminggu, baru laut kita tuh pengumuman. Nangat kita di sini. Kan tahu. Oh, hari Minggu perlaut. Tuh tepi laut tuh mall. Bahagia tapi tak terkendali. Boleh bahagia, tapi bahagia yang terkendali. Bahagia yang sehat. Bahagia yang menyenangkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup akan lega dan jiwa pun tenang tanpa tekanan. Tekanan itu bermacam-macam. Datangnya dari dosa. Kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan yang tidak disenangi Tuhan. Iblis mendikte kita. Berdosa kau. Ditekan oleh iblis. Habis kebahagiaan kita, habis sukacita kita. Udang alo. Tertekan hidup kita mulai udang alo. Nana itu Indomaret kasirna alot tak. Ya. Nana yang makan di rumah makan yang menyenangkan tukang masaknya alot tak.
Neneng tu gereja namar damitai alokta. Apa enaknya? Oleh karena itu setiap jemaat HKBP Ketubatan Radio harus mau hidup akan lega dan jiwa pun tenang tanpa tekanan. Oleh karenanya mulai saat ini perbaiki hubungan sosial masyarakat kita. Perbaiki. Enak hidup bersaudara. Enak hidup tanpa tekanan itu. Enak. Mari perbaiki. Hubungan yang dingin perbaiki. Hubungan yang panas perbaiki. Hubungan itu harus hangat. Perbaiki semua. Tinggalkan semua. Termasuk hubungan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan hubungan kita sudah mulai dingin, datang kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Perbaiki Tuhan hidupku. Aku mau hidup dituntun oleh Kau. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan dingin. Jadi memperbaiki hubungan dengan sesama dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi supaya apa? Ini hidup akan tenang dan jiwa pun tenang. Ini semua bisa kita nikmati. Ini bisa semuanya kita jalani dan kita nikmati di dalam kehidupannya. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, ambil keputusan hari ini yang menyenangkan kita semua. Simpan di dalam hati. Mulai sadarion ikon di bagasan Tuhannya. Dokon B di rohat tabi. Mulai sadarion ikon di bagasan Tuhannya. Mulai sadarion ikon malas di rohau. Mulai sadarion ikon mardenggan-denggan auto dongaku. Dokon di bagasan Tuhannya. Dokon dan minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah kita ke rumah kita masing-masing. Tempat di mana saja kita berada. Di dalam lastinoha, di dalam sukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan dan menjadi saksi di mana saja kita berada. Selamat hari Minggu. Amin. Martamunya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajari kami Tuhan supaya kami bersukacita merasa. Dan firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa sukacita dan belas nirwana itu akan kami dinikmati dalam kehidupan kami. Ketika kami mau hidup di dalam Tuhan. Di luar Tuhan hidup kami menjadi sakit, menjadi susah, penuh kekhawatiran. Oleh karenanya Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Tarik kami Tuhan. Bawa kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Urapi kami sekalian dengan Roh Kudus. Kuatkan kami sekalian dengan Roh Kudus. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Yang mau setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua usaha pekerjaan yang dikerjakan jemaat-Mu berkat. Yang sakit sembuhkan. Demikian anak-anak kami juga yang Bapa. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang dewasa sertai kehidupan mereka. Yang bersekolah berikan tingkat kepintaran. Yang rindu mendapatkan pekerjaan berikan pekerjaan yang baik. Semua jemaat-Mu yang merindukan untuk bercita-cita mendapat usaha dan pekerjaan yang layak berikan yang baik. Terpuji Allah. Satukan hati kami semua jemaat-Mu yang ada di sini. Supaya semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan sertai perjalanan kami. Di mana saja kami berada, di hutan-hutan, di perkebunan, di desa-desa, di perkotaan, di jalan raya. Jauhkan dari segala mara bahaya, belalang-belalang pelahap, penyakit sampar virus yang berbusuk. Tetapi biarlah kami menikmati sukacita-Mu, belas nirwana yang datang daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Layak menerima berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Demikian juga jemaat menyampaikan ucapan syukur persembahan kepada Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda seperti janji-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.